Bapak suka sama saya, Pak? Saya sudah beristri, tapi saya juga nggak bisa menutupi perasaan saya ke kamu. Aku nggak perlu ngerasa bersalah. Aku kan nggak ngambil hak istrinya. Jadi aku bisa nikmati pacaran sama Mas Farhan tanpa merasa bersalah ke istrinya. Ibu mohon sama kamu, putuskan hubungan kamu, jangan memacari suami orang, Nak. Dia ini perempuan yang udah menghancurkan rumah tangga aku. Gara-gara dia, aku kehilangan suami aku dan aku jadi seperti ini. Asal kamu tahu, dia ini dulu pernah menggoda suami aku dan pernah jadi pacarnya dulu. Astagfirullahaladzim. Ya, kita bawa ke rumah sakit aja yuk, Bu. Iya, Yuk. Dokter bilang dia harus dirawat, tapi dari mana kita dapat uang? Uang gaji kamu kemarin sudah habis untuk bayar kemoterapi. Dan ibu belum bisa kerja karena harus menemaninya. Maafin aku, Bu. Kak, aku nyusahin ibu sama kakak. Biar aku mati aja. Gak usah rawat aku. Bawa aku pulang. Aku udah cukup banyak nyusahin ibu sama kakak. Dan kamu itu harus tetap hidup. Kamu harus sembuh. Kakak bakal ngelakuin apapun buat kesembuhan kamu. Kamu yang semangat ya. Aku berangkat kerja dulu ya. Sekalian cari pinjaman. Penjelasan. Ibu doain aku ya. Niken, lagi-lagi kamu telat Niken. Dan gak tanggung-tanggung. Kamu telat hampir 1 jam. Kamu tuh niat kerja nggak sih? Atau bisa-bisa kamu sekalian dipecat aja? Saya minta maaf, Pak. Saya benar-benar minta maaf. Tadi adik saya ngedrop, Pak. Selalu gitu aja alasan kamu. Setiap minggu, kamu ada aja telatnya. Kamu itu kerja yang profesional dong. Untung aja, hari ini saya dipindahkan tugas. Kalau enggak, saya pastikan kamu dipecat. Paham kamu? Bapak siapa, Pak? Saya manajer yang menggantikan Pak Rudi di sini. Maaf ya, Pak. Kelihatannya kamu lagi ada masalah. Udah sana, kamu kembali ke ruangan kamu. Tenangkan diri kamu di sana. Aduh, siapa? Ya, halo, Bu. Iya, drop lagi nih kan. Kita harus segera cari transfusi darah. Kamu kan tahu ibu nggak bisa dan golongan darah kamu juga nggak bisa. Sementara rumah sakit sudah kehabisan stok. Kita harus segera cek transfusi, Nak. Iya, Bu. Ibu tenang aja ya. Biar Niken yang cari. Ibu juga nih aja ya. Sampai sekarang aja aku belum dapat pinjaman buat berobat Nia. Sekarang aku harus cari pendonor darah juga buat dia. Karena bagian aku benar-benar berat sekali. Benar-benar cantik. Bahkan saat nangis aja dia masih cantik. Sebenarnya kamu ada masalah apa? Adik saya harus dirawat di rumah sakit lagi, Pak. Dia menderita kanker darah. Padahal baru minggu kemarin dia dirawat, Pak. Sebenarnya saya tuh lagi bingung, Pak. Saya bingung cari kemana untuk biaya perawatan adik saya. Ditambah lagi tadi ibu saya nelpon kalau adik saya itu butuh pendonor darah. Aku akan bantu kamu. Dan masalah pendonor darah, teman saya kan banyak. Siapa tahu nanti bisa jadi pendonor darah buat adik kamu. Makasih ya, Pak. Makasih banyak. Semuanya udah saya urus. Nanti kalau misalnya kamu butuh apa-apa lagi, kamu bisa hubungin saya. Terima kasih banyak ya, Pak. Terima kasih banyak ya Pak atas bantuannya. Sama-sama, Bu. Kalau begitu saya permisi. Baik, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah kamu dapat bos yang baik yang mau membantu kamu, Nak. Padahal kamu cuma pegawai biasa. Iya, Bu. Dia itu bos baru aku di kantor. Kita harus membalas kebaikannya, Nak. Gimana caranya Bu ngebalesnya? Ini kan pasti belum sanggup buat ngebayar semuanya ke Pak Farhan. Sekecil apapun, kita harus memberikan sesuatu pada bos kamu sebagai bentuk terima kasih kita, Nak. Pak, ini ada kue dari saya dan ibu saya. Saya emang gak bisa ngasih apa-apa, Pak. Tapi ini tanda terima kasih saya karena Bapak kemarin udah bantuin saya.
Mohon diterima ya. Saya cobain ya. Kuenya enak, bentuknya juga cantik, seperti yang ngasih. Maaf, tapi saya jujur, kamu benar-benar cantik. Aku akui, Bapak ini selain baik, tapi juga tampan. Bapak suka sama saya, Pak? Tapi saya harus jujur, saya sudah beristri, tapi saya juga nggak bisa menutupi perasaan saya ke kamu. Kamu bersedia jadi pacar saya? Maaf banget Pak, saya nggak bisa jadi pacar Bapak karena saya itu fokus untuk pengobatan adik saya. Bapak tahu sendiri kan kalau adik saya itu punya penyakit kanker, harus kemo, bolak-balik ke rumah sakit, transfusi darah, dan itu semua udah menguras biaya dan pikiran saya, Pak. Masalah adik kamu tenang aja, saya akan tanggung semua biaya pengobatannya. Kamu cukup jadi pacar saya, penyemangat saya, asal jangan sampai ketahuan istri saya. Gimana? Kamu kemarin sudah habis untuk bayar kemoterapi. Biar aku mati aja. Kita harus segera cari transfusi darah. Ya, saya mau jadi pacar Bapak. Sebenarnya aku juga nggak mau jadi pacar suami orang, tapi aku butuh uang buat biaya pengobatan adik aku. Kenapa kamu beli ruangan sebesar ini untuk perawatan adik kamu? Kan biayanya tambah mahal. Lagi pula, kita harus segera membayar biaya kemo adik kamu dan harus tepat waktu. Dari mana uangnya, nak? Ibu nggak usah khawatir ya. Ini kan sekarang naik jabatan, Bu. Jadi gajinya lebih gede. Alhamdulillah, ibu senang dengarnya. Tadinya ibu sempat khawatir kalau kamu cari uang dengan cara yang nggak benar. Maafin aku ya, Bu. Aku terpaksa bohongin Ibu. Aku nggak mau Ibu tahu kalau sekarang ini aku pacaran dengan suami orang. Aku tahu ini dosa, tapi pasti ada cara buat ngebersihin dosa aku. Ini buat kamu. Alhamdulillah. Terima kasih ya buat sedekahnya ke anak-anak penting di sini. Semoga kebaikan kamu dibawa sama Allah. Amin. Semoga aja dengan sedekah ini aku bisa mengurangi dosa-dosa aku karena berpacaran dengan suami orang. Hari ini aku dapat bonus. Aku beliin kamu gelang ini. Cantik kan gelangnya? Kamu beliin gelang untuk aku, kamu juga beliin gelang untuk istri kamu, Mas. Istri aku itu udah dapat full gaji aku. Jadi kalau bonusnya, ya buat pacar aku dong. Kamu gak usah takut. Kamu gak ngambil hak istri aku kok. Sini tangan kamu. Yang dibilang sama Mas Farhan itu benar. Aku gak perlu ngerasa bersalah. Aku kan gak ngambil hak istrinya. Jadi aku bisa nikmati pacaran sama Mas Farhan tanpa merasa bersalah ke istrinya. Aku harus cepat-cepat beresin barang-barang, baju, dan segera kembali ke rumah sakit. Kasihan ya kalau aku tinggal kelamaan. Esek. Apaan sih, Mas? Kenapa? Hah? Nanti kalau dilihat sama ibu aku gimana? Tadi kan kamu bilang katanya ibu kamu tuh lagi nemenin adik kamu yang di rumah sakit. Iya, tapi kalau misalkan nanti tetangga lihat gimana? Terus laporan ke ibu. Apalagi kalau misalkan ada yang tahu kamu tuh suami orang, Mas. Yaudah, aku pamit dulu ya. Baik. Iya kan? Jadi selama ini kamu bohongin ibu. Kamu membiayai rumah sakit adik kamu dengan memacari suami orang. Jujur aku nggak tahu harus gimana lagi, Bu. Dia butuh pengobatan rutin. Astagfirullahaladzim. Jadi kamu membiayai biaya rumah sakit adik kamu dengan cara yang gak halal. Gimana nasib dia nanti? Gak halal dari mana sih, Bu? Emang di uang itu ada labelnya halal atau nggak halalnya? Nggak ada kan, Bu? Buat aku tuh semua sama aja. Tapi tetap aja perbuatan kamu salah, Nak. Salah di mana, Bu? Aku tuh nggak nyopet loh. Aku tuh dikasih, Bu. Dan aku nggak minta. Tapi kamu udah mengambil hak istri orang lain nih, Ken. Aku nggak ngambil hak istrinya, Bu. Istrinya dapat full gajinya dari Mas Farhan. Sedangkan Mas Farhan ngasih aku bonusnya. Tetap aja, Nak. Perbuatan kamu itu dosa, nih, Ken. Dosa. Ya soal dosa, aku udah sedekahin uang dari Mas Farhan kok, Bu. Untuk bersihin dosa-dosa aku. Ibu gak tahu harus menjelaskan seperti apa. Seandainya kamu menyapu lantai yang kotor dengan sapu yang kotor, apa lantainya bisa bersih? Ibu mohon sama kamu, putuskan hubungan kamu, jangan memacari suami orang, Nak. Terus pengobatannya gimana, Bu? Ibu yakin insya Allah pasti akan kasih jalannya. Gak ada, Bu. Gak ada jalannya. Aku udah kesana kemari buat cari pinjaman uang, tapi aku gak pernah nemu, Bu.
Kalau nggak aku pacaran sama suami orang, aku nggak akan bisa biayain pengobatan Nia. Aku akan tetap kayak gini, Bu. Lagi pula aku juga nggak niat untuk ngerebut kok. Aku juga nggak cinta sama bos aku, Bu. Uang yang Mas Farhan kasih tuh nggak pakai buat foya-foya, Bu. Aku pakai buat pengobatan Nia dan sedekah. Udah, aku janji aku bakal jauhin Mas Farhan. Kalau Nia sembuh. Kalau Nia belum sembuh, aku akan tetap kayak gini. Niken, buka pintunya, nak. Ibu mau bicara sama kamu. Ibu tahu niat kamu baik, mau membantu menyembuhkan adik kamu. Tapi tetap saja perbuatan kamu itu dosa, nak. Mas Farhan, tumben kamu pulang jam segini. Aku kangen deh sama Badan aku lengket banget seharian dari proyek. Aku mandi dulu ya. Belakangan ini Mas Farhan kok kayaknya menghindarin aku. Apa jangan-jangan ada perempuan lain? Erin, Ya. jas aku. Nota pembelian gelang emas. Tapi tadi Mas Farhan nggak kasih aku gelang emasnya. Wow, kamu pakai gelang ini kamu tuh kelihatan cantik banget sayang. Besok aku beliin lagi perhiasan yang lain ya buat kamu ya. Nggak usah, Mas. Aku lebih butuh uangnya untuk pengobatan adik aku. Udah aku transfer buat pengobatan adik kamu. Makasih ya. Iya sayang. Siang, Mbak. Kamu selalu baik sama aku dan keluarga aku. Ya iyalah. Apa sih yang ngebuat kamu? Saya mau ketemu suami saya, Pak Farhan. Dia ada di ruangannya. Ada, Bu. Ya udah, Mbak. Biar saya langsung aja ke ruangannya ya. Mas, Akhirnya kamu ngapain kesini? Hah? kamu doain aku. Itu ngomong apa sih? Jawab aku, Mas. Ayo, aku harus jawab apa? Kamu tuh, pertanyaan kamu tuh aneh banget loh. Udah, aku banyak kerjaan ya. Sekarang kamu pulang. Kamu pulang sekarang, atau aku nggak akan pernah pulang. Nanti kalau kamu mau bahas masalah ini nanti di rumah. Udah sana pulang. Nggak apa lagi, udah santai pulang. Pulang. Mas, tapi Mas. Pulang sana. Mikir, Kok istri kamu bisa kesini sih? ya aku juga nggak tahu. Tapi aku mau. Siapa dia, Mas? Bukannya tadi dia nggak ada di sini? Dia bawa aku. Udah, sekarang kamu kembali ke ruangan kamu. Baik, Pak. Tunggu. Jadi ini pacar kamu? Ini yang baru aku temukan. Kamu beliin dia, nih, gelang emas. Apalagi yang kamu kasih ke dia, selain hati kamu? Erin, kamu jangan asal tuduh ya. Ini buktinya, Mas. Ini. Kamu kalau nggak ada hubungan apa-apa ya, kamu nggak akan beliin dia gelang emas mahal ini nih. Ngaku kamu. Iya, aku ngaku. Aku jujur. Aku memang pacaran sama dia. Mau gimana lagi? Kami tuh sering ketemu. Tega kamu, Mas. Tega. Pokoknya aku mau sekarang juga kamu putus sama dia. Aku nggak mau putus dari dia. Aku butuh Niken. Oke kalau itu mau kamu. Tapi kamu jangan nyesel kalau aku akan laporkan hubungan kalian berdua ke direktur di sini. Kalau kamu sampai lakukan itu, aku talak kamu. Sekarang kamu pulang. Pulang! Itu pengen bikin aku malu apa? Kan? Biar semua orang kantor ini tahu. Terus aku dipecat. Aku jadi pengangguran. Mau kamu? Terus kamu udah pulang buruan. Kamu tuh jangan bikin aku malu ya. Pulang, pulang, pulang. Aku nggak perlu simpati kamu. Aku mau kamu putus sama suami aku. Tenang aja. Aku pasti jauhin kok suami kamu. Lagi pula aku juga gak cinta sama suami kamu. Terus kalau kamu nggak cinta, kenapa kamu pacaran sama suami aku? Aku butuh suami kamu untuk ngebiayain pengobatan adik aku yang kanker. Mendingan kamu tuh gak usah sedih, gak usah lebay, gak usah pakai ngelabrak segala ke kantor. Nanti kalau suami kamu dipecat gimana? Ya rugi itu bukan cuma kamu doang. Aku juga. Karena gak ada lagi yang ngebiayain pengobatan adik aku. Aku janji kok, setelah adik aku itu sembuh, aku putusin suami kamu. Keterlaluan kamu. Kamu tuh nggak ngerasa bersalah ya pacaran sama suami orang? Aku tuh cuma pacaran sama suami kamu, bukan ngerebut dia. Tetep salah. Kamu salah. Ini bukan salah aku, ini juga salah kamu. Suami kamu loh yang godain aku, kamu yang gak bisa ngejaga suami kamu biar gak berpaling sama kamu. Suami kamu kok yang godain aku. Jadi stop ya, nyalain aku. Mendingan sekarang kamu berdoa, semoga aja adik aku sembuh. Biar aku bisa ninggalin suami kamu. Oke?
Bener-bener tega dia. Dia udah berdosa pacaran sama suami orang, tapi dia nggak ngerasa bersalah, ya Allah. Jadi anak saya udah sembuh. Alhamdulillah, sel-sel kanker pada Nia sudah hilang. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kondisinya terus membaik ya, Bu. Amin. Bismillah ya, Bu. Makasih banyak ya, dok. Makasih ya, Bu. Kak, Ibu terus jagain aku selama di rumah sakit. Dan kakak harus bantu pulang untuk biaya pengobatan rumah sakit aku. Makasih. Kakak lega. Akhirnya kamu sembuh juga. Putus? Kamu mau putusin hubungan kita? Iya, Mas. Aku mau kembaliin kamu ke istri kamu. Enggak, aku nggak mau. Aku nggak mau disalahin lagi karena udah pacaran sama kamu. Aku udah terlanjur cinta sama kamu. Kalau kamu mau, aku bisa talak istri aku dan nikahin kamu. Nggak bisa, Mas. Ini udah keputusan aku. Kita putus. Mulai malam ini, kita nggak punya hubungan apa-apa lagi. Niken, tunggu Niken. Niken, tunggu aku Niken. Niken, tunggu Niken. Tunggu. Kalau aku udah salah, aku minta maaf sama kamu. Tapi aku nggak bisa putus dari kamu. Aku tuh cinta banget sama kamu. Niken, aku mohon sama kamu. Atau kamu bilang aja sama aku harus apa biar kamu tetap jadi pacar aku. Sampai sebegitunya suamiku memohon ke perempuan itu. Kembalilah ke istri kamu, Mas. Lupakan aku. Lupakan hubungan kita. Enggak, Niken, enggak. Aku cinta sama kamu. Niken, tunggu aku, Niken. Untuk apa lagi, Mas, kamu jar dia? Dia udah mutusin kamu. Kamu harus kembali sama aku. Kembali ke keluarga kita, Mas. Aku nggak bisa. Aku udah terlanjur cinta sama Niken. Aku harus kejar Niken. Mas Farhan! Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aku udah tepatin janji aku ke ibu. Aku udah putus sama Mas Farhan. Alhamdulillah, Ibu senang dengarnya. Ya udah, sekarang kamu ambil wudhu, sholat tobat ya, nak? Tobat? Untuk apa, Bu? Aku kan emang pacaran sama suami orang. Tapi kan aku nggak salah. Aku nggak korupsi. Aku nggak menghilangkan nyawa orang. Jadi buat apa aku tobat? Aku udah siapin bunga dan perhiasan buat Niken. Dan pastinya dia mau balikan lagi sama aku. Pasti dia senang. Erni, Iya. Niken udah datang belum? Niken kan udah berhenti kerja hari ini. Tadi pagi-pagi banget dia ngasihin surat pengunduran dirinya. Niken, buka pintunya, Niken. Aku mau ngomong sesuatu sama kamu, Niken. Niken, buka pintunya, Niken. Niken Niken sama keluarganya udah pindah, Pak, tadi pagi. Pindah kemana, Bu? Saya juga nggak tahu. Coba aja telepon Nikennya. Permisi, Pak. Ayo dong, Niken, angkat dong telepon aku, Niken. Mulai sekarang, kita buka lembaran baru ya, Bu. Mulai lagi dari awal. Ibu cuma minta satu sama kamu. Jangan lagi cari pacar suami orang. Mulai sekarang, cari kerja yang benar dan rezeki yang halal. Iya, Bu. Ibu tenang aja. Kan dia sekarang udah sembuh. Alhamdulillah. Tapi bagaimanapun, kamu harus tetap minta maaf sama istri mantan pacar kamu itu. Gara-gara kamu, Niken minta putus dari aku. Sekarang nggak tahu Niken pergi kemana. Ini pasti karena Niken itu nggak mau jadi yang kedua. Mulai saat ini, kita pisah. Pisah? Jadi kamu lebih pilih perempuan itu dibanding aku? Istri kamu sendiri? Iya, karena aku tuh cinta banget sama dia. Kenapa harus minta maaf sih, Bu? Kan aku nggak salah. Aku juga kan udah putusin suaminya. Suaminya pasti udah balik sama dia dong. Tetap saja kamu sudah menyakiti hati perempuan itu, Nak. Aduh, udah deh, Bu. Nggak usah dibahas. Aku mau fokus cari kerja yang baru. Aku lebih baik kehilangan kamu daripada kehilangan dia. Mulai saat ini, aku talak kamu. Aku harus kasih tau Niken, kalau aku udah talak istri aku, dia pasti seneng banget. Kalau dia sekarang udah gak jadi kedua lagi. Kok gak bisa sih? Ternyata nomor aku udah diblokir. Mas Farhan, kenapa kamu sampai begini, Mas? Sadar, dia itu cuma manfaatin kamu. Selama ini aku yang ada buat kamu. Buat saat ini, Niken adalah segalanya. Aku harus cari dia. Mas Farhan, sakit. Sakit. Perkenalkan, nama saya Rian. Saya manajer HRD di sini. Selamat ya atas keterimanya kamu di perusahaan ini. Terima kasih banyak ya, Pak. Nggak usah manggil Bapak, panggil aja Rian. Lumpuh, Dok. Iya, Ibu yang sabar ya. Saya akan konsultasikan ke bagian syaraf untuk tindakan selanjutnya. Saya tinggal ya. Kamu lihat kan keadaan aku sekarang. Aku nggak bisa jalan lagi. Aku mohon kamu
jangan tinggalin aku, Mas. Justru karena kondisi kamu sekarang ini aku tambah mal sama kamu. Kalau kamu udah kayak gini, kamu bisa nggak ngerawat aku? Bisa nggak? Enggak kan? Pokoknya kita akan tetap pisah. Lagian aku udah talak kamu kan? Farhan, jangan tinggalin aku. Mas Farhan. Mas. Allah. Ini semua karena perempuan itu. Dia sudah menghancurkan rumah tanggaku dan bikin aku seperti ini. Ya Allah, tolonglah beri keadilan dan berikanlah balasan yang setimpal untuk perempuan itu. Niken, jujur ya, sejak pertama kali aku kenal sama kamu, aku itu udah suka sama kamu. Aku udah nyaman, apalagi kita sering ketemu dan makin dekat. Aku mau ngelamar kamu. Kamu mau gak jadi istri aku? Aku juga punya perasaan yang sama kayak kamu, Mas. Assalamualaikum. Mas, sekarang kan aku udah jadi istri kamu. Aku boleh nggak berhenti kerja? Biar aku bisa jadi ibu rumah tangga seutuhnya. Gak apa-apa sayang. Justru aku tuh senang. Jadi kamu bisa fokus ngurus aku, ngurus rumah ini, dan juga anak kita nanti. Syukur alhamdulillah kalau kalian cepat-cepat punya momongan, ibu cepat dapat cucu kan? Amin. Saya, hari ini aku ada acara arisan di keluarga besar aku. Dan aku mau kamu sama Aldi temenin aku ya. Kita mau diajak pergi sama papa. Kita ganti baju. Come on, let's go. Mas, saudara kamu banyak juga ya? Iya sayang, karena mereka juga jarang banget loh datang ke acara kayak gini. Iya, selamat datang. Iya tante. Semua sudah menunggu di dalam. Mama, aku mau kue. Boleh sayang, yuk. Kamu mau kue yang mana? Sayang, gimana kalau kita ke sana? Soalnya ada saudara aku yang jarang banget kumpul. Ya, boleh. Yuk. Iya, sayang. Airin, Rian. Kok ada dia di sini? kenalin. Ini nih Ken, istri aku. Perempuan ini istri kamu. Kamu tahu nggak dia siapa? Emangnya kamu kenal sama Niken? Dia ini perempuan yang udah menghancurkan rumah tangga aku. Gara-gara dia, aku kehilangan suami aku dan aku jadi seperti ini. Asal kamu tahu, dia ini dulu pernah menggoda suami aku dan pernah jadi pacarnya dulu. Benar yang dikatakan sama Airin Ken. Jawab! Iya, Mas. Tapi aku ngelakuin itu demi pengobatan adik aku. Dan aku cuma pacaran kok, aku gak ngerebut. Terus aku putusin suaminya dia, aku pikir suami kamu bakal balik ke kamu dan ninggalin kamu. Aku gak tahu kalau ternyata kejadiannya seperti ini, aku minta maaf ya. Aku gak akan pernah maafin kamu. Dasar kamu wanita jahat, wanita penggoda. Aku minta maaf sama kamu. Kalau kamu harus merasakan pahit seperti ini, tolong kamu maafin aku ya. Aku juga benar-benar nggak tahu latar belakang Niken. Aku maafin kamu ya. Tapi aku gak akan pernah maafin dia. Sampai kapanpun aku gak akan pernah maafin orang yang udah ngancurin hidup aku. Kok bisa sih Rian? Kamu nikahin perempuan kayak gini? Bikin malu tuh nggak? Sebaiknya bawa istrimu pulang. Dan kamu sebaiknya jangan ikut arisan lagi. Demi kesehatan mental Airin. Aku mau pulang. Mas. Permisi tante. Kamu pikir setelah kamu pacarin suami aku dan kamu hancurin hidup aku, kamu akan baik-baik aja? Enggak, karena aku percaya semua doa dan air mataku yang jatuh gak akan sia-sia. Kamu akan dapet ganjaran yang setimpal. Mas, aku minta maaf, Mas. Aku minta maaf. Aku gak bisa ngerubah masa lalu aku, Mas. Aku gak tahu kalau Airin itu saudara kamu. Aku minta maaf, Mas. Aku nggak bisa maafin masa lalu kamu nih, Ken. Mas, jangan tinggalin aku, Mas. Mas, buka pintunya. Mas! Mas! Dia ini dulu pernah menggoda suami aku dan pernah jadi pacarnya dulu. Benar yang dikatakan sama Airin Ken.
Jawab! Aku nggak bisa maafin masa lalu kamu, Niken. Kok kamu pulang sendirian? Mas Rian sama Aldi belum pulang, Bu. Tadi kan kalian perginya bertiga. Ibu jadi bingung kamu malah nanya sama ibu. Syukurlah. Yan, kok kamu nggak pulang bareng istri kamu? Udah, sekarang kamu buatin kopi buat suami kamu. Mas. Panas loh. Kenapa, Kak? Kenapa, Nak? Kok bisa tumpah kopinya? Memangnya kenapa dengan suami kamu? Aku habis ketemu sama Iren, Bu. Astagfirullahaladzim. Semua doa dan air mataku yang jatuh gak akan sia-sia. Kamu akan dapat ganjaran yang setimpal. Tobat kamu, Nak. Mungkin adalah doa dari wanita yang tersakiti dan terjolimi sama kamu. Enggak lah, Bu. Ini Mas Rian itu masih shock aja. Terus juga lama-lama dia terbiasa kok. Aku yakin deh. Nafsu dunia menjeratku. Aku mau bawain makanan kesukaan Mas Rian dari kafe ini. Pasti dia nggak akan marah lagi. Niken, kamu sombong banget sih, jalan sampai nggak lihat-lihat. Gimana kabar kamu? Sorry, buru-buru soalnya. Baik. Gimana? Iya, di sebelah sini, Pak ya. Kamu nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Sorry ya. Niken? Maaf, Pak. Mejanya sebelah sini, Pak. Silakan, Pak. Duduk, Pak. Ternyata sampai sekarang dia masih aja kayak dulu, dasar perempuan penggoda. Mas, lihat deh Mas. Aku udah beliin kamu makan kesukaan kamu. Tadinya aku kepikiran mau maafin kamu. Walaupun kamu pernah pacaran sama suami saudara aku. Ternyata itu tuh salah. Kamu perempuan gak bener tetap aja gak benar. Dasar perempuan penggoda kamu. Kamu tuh apa sih Mas? Sama aku sama kamu, aku selalu setia loh Mas. Gak ada kepikiran aneh-aneh. Aku tuh ngeliat kamu di kafe. Di kafe? Mas, kamu itu salah paham Mas. Itu teman lama aku. Terus waktu itu aku mau jatuh, dia bantuin aku. Dia cuma teman aku doang, kamu salah paham Mas. Iya, sekarang teman. Besok bisa aja kan kamu godain dia lagi? Udahlah, walaupun sekarang adik kamu itu ya udah berobat, udah sembuh, hidup kamu sudah enak, tetap aja kalau udah sifat kamu gak bener dan gak beres aja, tau gak kamu? Itu gak bener Mas. Aku udah gak percaya lagi sama kamu. Mas, kita belum selesai Mas. Mulai sekarang kita pisah kamar, karena aku jijik sekamar sama kamu. Sakit sekali rasanya diendahkan oleh suami sendiri. Wahai pagi, wahai malam, iko artinya kesejuk mengajariku dan Tuhan pun mengajariku cinta tiada. Bekas lipstick. Dulu kamu pacaran sama suami orang. Sekarang kayaknya suami kamu pacaran duain kamu. Aku akan cari tahu apa bener Mas Rian udah duain aku. Aku akan samperin setiap sudut kafe ini. Aku cuma mau mastiin, karena aku yakin Mas Rian pasti nggak mungkin ada di sini. Mas, aku nggak nyangka ya Mas, kamu ada di sini sama perempuan ini. Siapa dia Mas? Dia pacar aku. Kamu tega banget sih nyakitin aku Mas. Apa sih salah aku sama kamu? Aku tuh belajar dari kamu, karena kamu tuh pernah pacaran sama laki orang. Kenapa kamu harus marah? Bodoh ya kamu. Udah ya Mbak, gak usah marahin dan ngehina gue. Jangan so polos Mbak. Mbak juga sama kan pernah jadi pacar sama orang. Bisa diem nggak? Yang jelas enggak lah. Niken, cukup ya. Kamu jangan bikin ribut di sini. Mau sampai kapan sih Mas? Kamu hukum aku karena masa lalu aku? Hah? Mau sampai kapan? Alah, udahlah, Cingken, kamu tuh berisik banget tau gak sih? Mas, aku emang pernah pacaran sama suami orang, Mas. Tapi aku gak akan pernah rela suami aku pacaran sama orang lain. Kamu putusin dia sekarang. Aku gak mau, Niken. Kamu gak bisa paksa aku. Aku udah gak tahan lagi sama kamu, Niken. Aku talak kamu. Dan aku akan ambil hak asuh anak kita. Gak, Mas. Kamu jangan ngelakuin itu sama aku, Mas. Aku mohon, Mas. Aku mohon jangan jauhin aku sama anak aku, Mas. Aku mohon, Mas. Aku yakin Irene juga melakukan hal yang sama seperti kamu kayak gini. Memohon agar tidak ditalak oleh suaminya. Dan sekarang kamu rasakan apa yang dirasakan oleh saudaraku. Dan sekarang kalau kamu menderita, kamu gak bisa salahin aku. Salahkan diri kamu sendiri. Pergi kamu! Pergi! Mas, Ayo pergi! kamu gak bisa kayak gini dong, Mas. Oh, iya!
Rian, kenapa harus seperti ini, nak? Bu, saya nggak bisa terima, Bu, dengan masa lalu. Terlalu menyakitkan buat saya. Mas, aku tahu Kaniken pernah salah. Tapi itu masa lalu. Jauh sebelum kenal Mas. Semua orang punya masa lalu. Mas jangan jahat. Kamu tahu nggak masa lalu kakak kamu? Hah? Dia ini pacaran sama suami sepupu aku. Buat apa? Buat berobat kamu. Pokoknya sampai kapanpun aku nggak akan terima. Aku akan tetap talak kamu nih, Ken. Mama kenapa diusir, Pak? Meskipun sulit, aku mau ikut sama Mama. Hanya untuk meraih bulan. Pokoknya kamu nggak boleh ikut Mama. Nanti kamu jadi anak nakal. Mama kamu itu jahat. Biarin Aldi ikut aku, Mas. Aku mohon. Enggak, Mama nggak pernah jahat. Mama selalu baik. Aku mau sama Mama aja. Nggak bisa. Pokoknya ini terakhir kalinya kamu lihat Mama kamu. Mama, aku mau sama Mama. Mas, jangan! Aldi sayang. Nah, tunggu Mama ya sayang ya. Nanti Mama kesini lagi ya. Tunggu Mama ya sayang. Aku nggak mau pergi, Pak. Aku mau nungguin Mama aja. Udah kamu usah nangis lagi dong. Aku pusing banget. Kita nungguin Mama ya, Pak. Mas, kamu bawa anak aku kemana, Mas? Kamu boleh pisah sama aku, tapi kamu nggak boleh bawa anak aku pergi. Mas, buka, Mas! Mas, kamu nggak bisa, Mas, giniin aku, Mas! Mas! Nggak bisa giniin aku, Mas! Mas, balikin anak aku, Mas! Mas, balikin anak aku, Mas! Aku nggak bisa jauh dari anak aku, Mas! Sebetulnya banyak banget lagi sakit. Tolong! Nafsu dunia menjerat. Sakit banget badan aku. Gatal semua. Kenapa sih? Ya ampun, Kak. Kenapa jadi merah-merah gitu? Udah nggak usah digaruk-garuk. Kita bawa ke dokter aja ya, Nak. Aduh, nggak usah, Bu. Ini juga besok pasti sembuh kok. Aku harus ngurusin hal yang lebih penting, Bu. Tadi Mas Rian tuh bawa kabur anak aku. Astagfirullahaladzim. Aku harus nyari dia di mana? Kamu mau ngapain telepon aku lagi? Mas, kembalikan anak aku, Mas. Kembalikan Aldi sama aku. Kamu gak bisa ngejauhin aku sama anak aku, Mas. Aku udah bilang sama kamu ya. Aku nggak mau nyerahin anak aku ke kamu. Kamu itu perempuan menjijikan, tau nggak? Perempuan yang nggak benar. Kamu istri macam apa? Hah? Udah punya suami tapi kamu godain pria lain. Mas, cukup dong, Mas. Kamu gak bisa ngehina aku terus. Emang itu kenyataannya kan? Oke, Mas. Aku akan urus perpisahan kita. Biar hak asuh anak jatuh ke aku. Aku bakal ngambil paksa Aldi dari kamu, Mas. Oh, nggak bisa. Karena aku nggak mau pisah dari kamu. Dan aku juga nggak mau bersama-sama kamu. Aku cuma mau pisahin kamu sama Aldi. Mas, jangan dong, Mas. Itu azab buat perempuan penggoda kayak kamu. Mas! Halo, Mas! Malah jadi korengan kayak gini, sakit banget. Gatel lagi. Oh, kalau ibu udah bilang, ayo kita ke dokter. Iya, Kak. Nanti malah tambah parah. Harusnya kalau cuma digigit semut, nggak sampai begini. Tapi emang beneran digigit semut doang kok, Dok. Ya sudah, saya akan buatkan resep obat untuk pereda gatal ya. Ya tuh. Gizi banget nih. Jorok banget tuh orang. Siapa juga yang mau kayak gini? Udah, jangan ditanggapi, istighfar. Mungkin kamu begini karena azab. Apaan sih, Bu? Lagian kamu itu udah tahu dosa tapi nggak pernah merasa berbuat dosa. Istighfar, Nak. Mungkin kalau kamu taubat penyakit kamu sembuh. Bu, ini tuh digigit semut. Bukan karena azab, bukan karena dosa. Itu juga sembuh kalau diobatin. Bukan sama tobat. Nggak ada urusannya sama tobat, Bu. Kamu ini kalau ibu bilangin selalu nggak mau dengar. Udah, Ibu tenang aja. Ya, berapa hari lagi juga sembuh kok. Biar aku bisa nyari anak aku yang dibawa kabur sama suami aku. Kok malah makin parah sih? Sakit banget lagi. Kok jadi bau gini sih, Kak? Iya, kalau koreng harusnya ini udah sembuh. Kok punya kamu tambah parah dan bernanah seperti ini? Makanya kan ibu bilang, kamu jangan di dalam, berjemur keluar sana. Astaga, ya ampun. Ternyata asal baunya dari sini. Kirain ada yang buang sampah ikan busuk gimana gitu. Baunya ya ampun. Bau banget. Apaan sih, Bu?
Siapa juga emang kayak gini? Lagian aneh ya, masa tangan digigit semut aja bisa kayak gitu? Itu mah namanya kena ajab, kebanyakan dosa kali ya. Nggak usah ngomongin dosa, Bu. Kayak Bu paling suci aja. Nyolot ya kalau dibilangin ya. Nih, biar rasain. Saya tambahin, kamu biar tambah bau. Ya biar tambah bau. Aja banget sih, Bu. Emang Ibu pikir saya nggak bisa ngebalas Ibu? Astagfirullahaladzim. Bu Rizka, Bu Niken, ini ada apa? Ini Ustazah, Ibu ini tiba-tiba ngelempar sampah ke saya, pakai bilang saya kena azab segala. Ya emang sih dulu saya pernah pacaran sama suami orang, tapi semua orang termasuk keluarga saya tuh ngiranya saya melakukan dosa yang besar gitu. Subhanallah, Mbak Niken, kalau memang demikian ceritanya, itu benar. Perlu kita ketahui, sebab ada salah satu dosa yang besar, yang dimana kita seorang awam tidak mengetahuinya, yaitu takdir. Orang yang merusak hubungan rumah tangga orang lain, yang menyebabkan kebencian, pertengkaran, hingga terjadinya perpisahan, dan suatu kerusakan pada rumah tangga orang lain. Itu dosa besar. Bahkan Rasulullah SAW pernah bersabda, di dalam riwayat hadis Abu Daud, bukan bagian dari kami orang yang menipu seorang perempuan atas suaminya, atau seorang budak atas tuannya. Berarti aku udah ngelakuin dosa besar ya, Ustazah? Terlebih apabila perempuan yang terzolimi itu meminta sambil menangis, maka bisa jadi derita buat orang yang menjoliminya. Karena doa orang yang terzolimi akan diijabah. Perempuan ini istri kamu. Kamu tahu nggak dia siapa? Dia ini perempuan yang udah menghancurkan rumah tangga aku. Gara-gara dia, aku kehilangan suami aku dan aku jadi seperti ini. Selama ini saya jahat ya, Ustazah. Saya pikir ya saya lakuin itu dosanya cuma kecil, Ustazah. Dia bisa dihapus dengan sedekah. Saya takut, Ustazah. Saya mau tobat aja. Sakit banget. Perih banget lagi. Kalau nggak bisa pakai air, bisa tayamum kok, Nak. Enggak, Bu, enggak. Aku pasti bisa kok. Aku udah lama banget nggak sholat, Bu. Takutnya nggak punya waktu lagi. Pelan-pelan. Aku telah berbuat dosa banyak, ya Allah. Ampunilah hambamu ini, ya Allah. Niken, waktu kamu minta maaf ke rumahnya Mbak Airin, apa dia mau maafkan kamu? Enggak, Bu. Dia malah nyumpain aku. Dia mau maafin aku. Sebaiknya Ibu dan Nia mengantarkan kamu untuk minta maaf dan menjelaskan sama dia kalau kamu benar-benar sudah tobat ya, Nak. Iya kak, siapa tahu kali ini dia akan memaafkan kakak. Kan kakak sudah bertobat. Mau apa kalian semua kesini? Mbak Airin, anak saya datang ke sini karena dia sudah bertobat. Dia menyadari kalau dia sudah berbuat dosa. Saya dan keluarga dan mengantarkan anak saya untuk meminta maaf sama Mbak Airin. Bukan anak saya ya, Mbak. Enggak. Aku nggak akan maafin kamu kecuali kaki aku bisa jalan lagi. Atau suami aku minta rujuk lagi sama aku. Tapi itu nggak akan terjadi. Karena Mas Farhan aja aku nggak tahu keberadaannya di mana sekarang. Aku benar-benar minta maaf sama kamu ya. Tolong maafkan anak saya. Iya Mbak Airin, kan Niken benar-benar menyesali perbuatannya dia dulu. Sampai dia sakit begini. Biarin aja. Biarin dia koreknya sampai meninggal. Bukakan pintu maaf Airin untukku ya Allah. Aku kangen sama anakku ya Allah. Dan semoga Mas Ria mau mempertemukan aku dengan anakku ya Allah. Sakit yang ada di badanku ini dan seberapa sakit dari batinku ya Allah. Batinku tersiksa ya Allah, harus berpisah dengan anakku. Mas Farhan? Ini beneran kamu, Mas? Iya, Airin. Ini aku, Airin. Aku datang ke sini meminta maaf sama kamu. Aku udah salah sama kamu. Aku udah pacaran sama Nika. Saat dia pergi, aku makin menggila. Sampai akhirnya aku dapat teguran dari Allah. Aku mengalami kecelakaan. Dan aku koma lama. Saat aku koma, aku serasa aku diazab oleh kesalahan-kesalahan yang udah aku lakukan. Makanya
Aku berjanji dari hati aku, kalau aku masih diberi umur, aku mau tobat, aku mau minta maaf sama kamu, dan aku mau rujuk sama kamu. Mas, kamu beneran mau kita rujuk? Iya, tapi kamu harus maafin aku dulu. Aku harus maafin aku dulu, Irin. Iya, aku maafin kamu. Ya Allah, aku mohon padamu ya Allah. Aku udah gak sanggup kayak gini ya Allah. Aku gak bisa jauh dari anakku ya Allah. Amin ya Allah. Amin. Papa nggak mau kalau kamu tuh sakit. Nih, ya, kalau suapin. Aku nggak mau. Sedikit aja kok, sedikit. Aku nggak mau makan. Aku cuma pengen ketemu sama mama. Aku kangen sama mama. Aku mau ketemu mama. Aku mau disuapin mama. Kan sama papa. Mbak, saya minta tolong sama kamu. Tolong bujuk dia, ya. Irin, Mas Farhan kalian kesini. Iya, aku kesini karena aku pengen ngomong langsung sama kamu. Kalau aku udah maafin kamu, Ken. Aku juga doain kamu supaya kamu cepat sembuh ya. Alhamdulillah. Makasih ya. Tapi yang aku mau sekarang, aku mau ketemu sama anak aku. Kalaupun Mas Rian mau pisah dari aku ikhlas. Cuman aku tersiksa kalau aku jauh dari anak aku. Ya, sedikit. Halo Rin, ada apa? Yan, bisa nggak kita ketemuan? Ada hal penting yang pengen aku bicarain sama kamu. Ya udah, kita ketemu di kafe ya. Baik. Aku dengar dari Niken, kalau kamu udah bawa kabur Aldi dari dia. Iya. Kenapa? Karena aku nggak mau anak aku diurus sama perempuan yang nggak benar. Perempuan penggoda dan penuh dosa. Aku nggak mau. Emang ada ya? Satu orang di dunia ini yang nggak berdosa? Gak ada. Kenapa kamu bisa ketemu sama dia? Bukannya kamu masih marah sama Niken? Jujur ya, aku udah maafin Niken. Aku juga udah maafin Mas Farhan. Rin, semudah itu kamu maafin Niken? Niken itu udah ngancur rumah tangga kamu. Aku tahu, aku salah. Aku udah nyakitin Irin dengan menjalin hubungan sama Niken. Tapi aku udah dapat ganjarannya. Makanya aku mau bertobat. Dan aku bersyukur banget Irin mau maafin aku. Dan aku harap kamu juga mau maafin Niken. Enggak. Ya semudah itu. Aku rasanya masih berat. Aku juga dengar dari Niken, kamu pernah duain dia dengan perempuan lain karena kamu kesel kan sama dia. Oh, jadi dia udah cerita semuanya? Kamu tahu nggak? Kamu pernah bilang Niken itu jahat dan penggoda. Tapi dulu dia pacaran sama suami aku demi pengobatan adiknya. Emang sih tindakan yang nggak bisa dibenarkan. Tapi kamu pacaran sama perempuan lain karena kamu kesal kan sama dia, iya kan? Terus sekarang apa bedanya kamu sama dia? Kalau kamu bilang dia jahat, kamu sama jahatnya sama dia. Sekarang aku nggak akan maksain kamu untuk terima dan maafin dia seperti aku terima dan maafin Mas Farhan. Tapi aku mau kamu tahu, Niken itu sudah sangat tersiksa dengan luka di sekujur tubuhnya. Dia juga tersiksa harus berpisah dengan anaknya, Yan. Allah itu maha pemaaf. Masa kita sebagai hambanya begitu angkuh sampai nggak bisa memaafkan. Sekarang aku harap kalau kamu udah nggak mau lagi sama dia, paling nggak kamu jangan pisahin dia dari anaknya. Iya loh Mbak, gimana? Aldi mau makan? Apa? Aldi pingsan? Yaudah Mbak, tolong jaga Aldi, saya segera pulang. Ya, Aldi pingsan. Ayo. Bangun, nak. Jangan bikin papa sedih dong, sayang. Pokoknya kamu harus sehat, Aldi. Kamu harus sehat. Kamu nggak boleh sakit, ya. Untung aja kamu cepat bawa ke rumah sakit, nak. Bangun, sayang. Bangun. Mama. Rian, Aldi tuh kangen sama mamanya sampai kayak gini. Kamu harus kasih tahu mamanya. Jangan sampai kamu nyesel. Kita nggak bisa lama-lama. Nanti kamu kabarin lagi ya. Kalau gitu kami pamit ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mama, aku kangen mama. Halo Niken. Mas, Astagfirullahaladzim Niken. Apa yang terjadi sama kamu? kamu gak usah peduliin aku, Mas. Aku mau ketemu anak aku. Aldi di dalam. Ya Allah, Mama kangen banget sama kamu, sayang. Mama, aku nggak mau jauh-jauh dari Mama. Aku mau deket-deket sama Mama aja. Iya sayang, Mama janji kita gak bakal jauh-jauhan lagi ya. Mas, kamu boleh tolong aku, Mas.
Kamu boleh nikah lagi. Kamu boleh caci maki aku, hina aku gak apa-apa mas, aku ikhlas. Anggap aja itu tebus dosa aku di masa lalu aku mas. Tapi jangan jauhin aku dari anak aku mas, aku gak bisa. Aku mohon mas sama kamu. Aku benar-benar gak bisa jauh dari anak aku mas. Kamu lihat kan? Kamu lihat badan aku kayak gini kan mas? Ini tuh sakit mas. Tapi lebih sakit lagi kalau aku jauh dari anak aku. Aku mohon mas. Aku benar-benar minta mohon sama kamu, jangan pisahin aku sama anak aku. Niken, aku gak akan pisahin kamu dari Aldi, aku janji. Alhamdulillah, itu sangat berarti banget buat aku mas. Iya, karena aku juga mau kalau kita bersama lagi. Ya, aku maafin kamu. Aku juga mau minta maaf sama kamu. Kamu juga tolong maafin aku. Ucapan Airin yang udah membuka hati aku. Ya Allah, terima kasih banyak ya Allah. Sudah mempersatukan kembali aku dan suamiku dan anakku. Terima kasih atas kesembuhan ini ya Allah. Terima kasih sudah menegurku di saat aku berbuat dosa. Di sisa hidupku, kamu memperbaiki diriku lebih baik lagi sebagai istri, sebagai seorang ibu dan sebagai hambamu ya Allah.